Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di pelajaran PAI untuk kelas 2. Kita masuk pada segmen pengembangan materi ya. Untuk materi komplitnya bisa lihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Nah, ini Pak Ali sengaja refresh biar tahu update terakhir ya. Kita terakhir bahas tentang pelajaran 12 hidup damai, dan ini adalah bab terakhir ya, halaman 87 sampai 93, bagian yang ke-24 ya dari keseluruhan video, dan video ini berarti bagian yang ke-25 sekaligus penutup ya, pengembangan materi. Materi pengembangan materi ini paling dapatkan dari buku guru. Nah, seperti biasa sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Maaf, ada gangguan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Pengembangan materi kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini mendongeng ini ya, kisah. Ini adalah kisah Nabi yang harus kita ketahui ya, karena kita sebagai umat Islam harus juga meyakini nabi-nabi yang sudah memberi tuntunan pada kita. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim. Nah, alaihi salam, dan istrinya Siti Sarah. Ya, sekali lagi Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya ya Siti Sarah. Oke. Nabi Ismail juga adalah putra Ibrahim dari istri Siti Hajar. Ada kisah sifat suka perdamaian yang ditunjukkan Nabi Ishak alaihissalam terhadap anaknya, yaitu ketika kedua anak kembarnya Yakub dan Ishak saling iri terhadap kasih sayang orang tua. Nabi Ishak alaihissalam dikaruniai dua anak kembar bernama Ishak dan Yakub yang keduanya kurang rukun. Ishak merasa iri hati terhadap Yakub alaihissalam yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Yakub merasa kurang nyaman ya dengan sifat iri dari Ishak, lalu meminta nasihat ayah handanya. Berkatalah Ishak, "Wahai anakku, usiaku sudah lanjut. Aku khawatir bila aku sudah tutup usia, kondisi kalian berdua tetap seperti ini. Maka jalan yang terbaik menurut pikiranku, pergilah kau Yakub alaihissalam berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudara ibumu Laban bin Bautil." Jadi walaupun yang bikin masalah itu bukan Nabi Yakub, tetapi Nabi Yakub mengalah, Nabi Yakub yang pergi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Biasanya kalau kita merasa benar, kita nggak mau mengalah gitu ya. Nah, kita harus mencontoh sifat yang diberikan Nabi Yakub. Perdamaian yang digagas oleh Nabi Ishak alaihissalam dimulai dari memisahkan kedua anaknya. Karena walau bagaimanapun iri dan persaingan bisa terjadi antar saudara. Kisah Nabi Ishak alaihissalam dengan meminta Yakub alaihissalam hidup bersama saudaranya di Irak adalah suatu langkah mendamaikan. Ya, Nabi Ishak ini beberapa kali disebut dalam Al-Quran, namun kisahnya tidak banyak diceritakan. Di antara Quran surah Hud ya 1169 sampai 74 sebagai berikut, ayat 69. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat
telah datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menjamukan daging anak sapi yang dipanggang. Ayat 70, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus untuk kaum Lut alaihissalam. Ayat 71, dan istrinya berdiri di sampingnya lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira kelahiran Ishak, dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Ayat 72, istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua juga. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Sesungguhnya ini ayat 73, para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Ayat 74, maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, ia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut alaihissalam. Maryam surah ini ya 19:10-9 sebagai berikut. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Ada Quran surah As-Saffat ya 37, 112, 113 sebagai berikut. Ayat 112, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang salih. Ayat 113, kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang zalim terhadap dirinya dengan nyata. Nah, itu adalah pengembangan materi untuk materi kisah Nabi Ishak dan ayat-ayat yang mendukungnya ya. Kemudian kita masuk pada pengembangan materi makna As-Salam. As-Salam yang merupakan salah satu nama Allah SWT yang mulia. Nama ini tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surah Al-Hasr. As-Salam dalam hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu jika kami sholat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan Assalam, keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya, dan Assalam atas fulan dan si fulan. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mengucapkan Assalam atas Allah, karena sesungguhnya Allah itu Assalam. Akan tetapi ucapkanlah At-Tahiyat, ucapan selamat, As-Salawat, ibadah, At-Tayyibat, pujian bagi Allah, dalam keselamatan serta rahmat Allah dan keberkahannya atas Anda wahai Nabi, dan salam atas kita dan hamba-hambanya Allah yang dan hamba-hamba Allah yang salih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sahabat radhiyallahu an, dia berkata, dahulu apabila Rasulullah Subhanahu wa taala telah selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali dan berkata, ya Allah, Engkau adalah As-Salam dan darimu keselamatan. Engkau maha tinggi yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. As-Salam secara bahasa bermakna selamat dari aib dan kekurangan.
Ibnu Katsir berkata, assalam maknanya yang selamat dari segala aib dan kekurangan, karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya Allah. Demikian pula penjelasan Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnul Hayyim rahimatullah. Ada pula yang memaknai makhluk yang selamat dari kezalimannya, dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Assalam mencakup keselamatan perbuatan-perbuatannya dari kesia-siaan, kezaliman, kecurangan, mencakup keselamatan sifat-sifatnya dari penyerupaan dan dengan sifat-sifat makhluk, serta meliputi kesempurnaan zatnya dari setiap kekurangan dan aib, dan meliputi keselamatan nama-namanya dari setiap celaan. Allah SWT, nama Allah Assalam mencakup penetapan semua kesempurnaan baginya dan peniadaan semua kekurangan darinya. Ini adalah kandungan makna. Subhanallah walhamdulillah, Maha suci Allah dengan segala pujian baginya. Nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama Allah Assalam mengandung pengesaan baginya dalam uluhiyah, penyembahan dan pengagungan. Dan ini merupakan kandungan makna. La ilaha illallah Allahu Akbar, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Besar. Maka nama Allah Assalam mengumpulkan al-baqiyatu as-salihat, semua nama Allah yang baik dan sifatnya yang mulia, yang dengannya Allah Azza wa Jalla dipuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kepada kaum muslimin ucapkan assalamualaikum. Ucapan ini lebih utama dari semua ucapan selamat yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ini juga merupakan inti dari segala sesuatu, karena harapan manusia terbagi dua, yaitu selamat dari kejelekan dan memperoleh kebaikan. Dan selamat dari kejelekan lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uwaimin, agak susah ya, rahimahullah berkata, assalam bermakna doa meminta keselamatan dari setiap gangguan. Jika kita mengatakan kepada seseorang assalamualaikum, maka maksudnya kita sedang berdoa kepada Allah untuknya agar Allah SWT menyelamatkannya dari gangguan-gangguan, kegilaan atau kejahatan manusia, kemaksiatan, dari penyakit hati, serta dari api negara. Ini adalah lafaz yang umum, maknanya adalah doa bagi seorang muslimin keselamatan dari segala gangguan. Begitulah di surga, karena surga adalah Darussalam, tempat keselamatan dari aib, kejelekan dan cacat, bahkan selamat dari setiap perkara yang mengurangi kenikmatan hidup. Sehingga ucapan selamat pada penghuni surga adalah assalamun, salamun. Dan Allah SWT mengucapkan, ya, kepada mereka selamat assalam. Begitu pula para malaikat mendatangi mereka dari segala pintu dengan mengucapkan yang artinya selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, ini juga mengajarkan pada kita harus selalu bersabar. Baik, ini adalah akhir dari keseluruhan buku BSE ya, tentang agama Islam atau PAI. Di kurikulum berikutnya, kurikulum prototype, mungkin akan ada update lagi. Jadi kita setelah ini akan ada ganti buku lagi. Jadi siap-siap ada, dan insya Allah nanti Pak Ali juga akan selalu membuat pembahasan di setiap buku yang dikeluarkan pemerintah. Nah, ini akhir video ya. Jadi Pak Ali mohon maaf sebelum mohon diri ya, mohon maaf apabila ada materi-materi yang dalam pemberiannya kurang pas ya. Jadi masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, dari orang tua atau dari adik-adik Pak Ali butuhkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.